Saudara-saudara, saya sebetulnya dulu waktu awal sekali, saya ini kenal agama Buddha baru tahun 80-an, jadi 1980. Saya termasuk agak awal terlahirkan dibandingkan Anda. Ya, saya lahir di tahun 60, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara dengan baik sekali. Saya lahir tahun 60 dan saya mengenal agama Buddha tahun 1980. Saya mulai mengetahui. Kemudian dari tahun 1960 sampai 1980, saya bukan Buddhis. Sama sekali bukan Buddhis. Bahkan bisa dikatakan anti-Buddhis. Anti artinya menolak agama Buddha. Menolak agama Buddha, tidak mau tahu agama Buddha, tidak mau juga belajar agama Buddha. Nah, tetapi di beberapa lingkungan saya yang sedikit umat Buddhanya, karena saya tinggal di kota Yogyakarta yang tidak terlalu banyak jumlah umat Buddhanya, terutama di lingkungan saya pada waktu itu, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan, tidak banyak umat Buddhanya. Saya hanya mendengar dari mereka tentang identitas umat Buddha itu. Yaitu apa? Kesabaran dan cinta kasih. Jadi, mereka sering mengatakan, agama Buddha ini ya, baik sungguhan. Apa baiknya? Sabar orangnya. Sabar dan penuh kasih sayang. Bahkan kasih sayangnya bukan hanya kepada teman sesama umat Buddha, bukan hanya kepada lingkungan tetangga, tetapi kasih sayangnya ini bahkan kepada semua makhluk. Hari itu semua selalu menekankan kesabaran dan kasih sayang itu sebagai pengenalan ciri khas umat Buddha. Bahkan pernah ada satu kisah yang luar biasa yang saya ingat itu dari kecil. Ya, walaupun saya bukan di lingkungan Buddhis, tapi ada cerita kesabaran itu seperti ini, bahwa ada seorang pertapa yang sedang duduk di bawah sebatang pohon yang cukup rindang. Kemudian pertapa ini didatangi oleh perampok ataupun orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekejaman. Lalu pertapa ini didatangi dan bertanya, kamu ini kok jadi pertapa ini ngapain? Wah, saya ini berusaha untuk mengendalikan diri saya. Apa maksudnya pengendalian diri? Kata mereka-mereka yang penuh kekejaman itu. Oh, saya mengendalikan diri ini karena saya berusaha melatih kesabaran. Wah, sabar. Apa maksudnya sabar? Ya, menghadapi perubahan karena mengalami pujian ataupun mengalami celaan, dicela, dipuji, disakiti, ya, kemudian mengalami keuntungan, kerugian. Saya berusaha bersabar. Ya, kalau untung bisa gampang bersabar. Kalau rugi, sulit kan bersabar. Ya, itu justru saya berlatih seperti itu. Dalam kesulitan-kesulitan, saya bersabar.
Masa sih kamu bisa bersabar seperti itu? Boleh dites. Sebetulnya kesabaran bukan perlu tes, kata sang pertapa itu. Tapi mereka-mereka yang kasar dan kejam ini tetap terus berusaha mendesak sang pertapa ini untuk melakukan uji kesabaran. Dan kemudian mereka mulai dengan kata-kata yang kasar. Mulai memaki, pertapa, kamu ini mau belajar sabar apa? Modal kamu saja sejelek itu wajahmu, kehidupanmu sekacau itu, kamu hidupnya hanya duduk di bawah pohon meditasi, apa itu? Wah, mulai dia mau mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan atau membuli istilahnya zaman sekarang. Tetapi pertapa ini tetap tersenyum, ya tetap bahagia, ya bahkan sampai dimaki-maki binatang, tetap tenang. Bahkan pertapa ini bisa mengatakan, kamu memaki binatang kenapa? Ya karena di dalam pikiranmu yang ada hanya binatang-binatang itu. Tetapi kalau saya melihat, kamu itu bukan binatang bagi saya, kamu adalah seorang yang luhur. Bahkan bisa dikatakan setara dengan dewa. Kenapa? Karena di dalam pikiran saya yang ada adalah orang-orang yang luhur atau bahkan para dewa. Wow, para perampok ataupun para penjahat ini makin emosi. Sudah saya maki-maki dengan kata-kata yang paling jelek, sudah saya persamakan dengan binatang yang paling jelek sekalipun. Malah mengatakan pikiran saya yang penuh dengan kebinatangan seperti itu. Dasar ini pertapa, masa sih kamu isinya katanya pikirannya para dewa, orang-orang suci dan lain sebagainya. Coba, mulai mereka main fisik sekarang. Tadi hanya kata-kata, sekarang dia main fisik. Mereka mulai memukul lambat, ya memukul pundak pertapa itu. Masih sabar nggak kamu? Masih sabar nggak kamu? Kemudian menepuk pipinya. Masih sabar nggak kamu? Masih sabar nggak kamu? Makin keras tepukannya. Pertapa ini masih tetap tersenyum. Aduh, kasihan kamu ini. Kenapa orang suruh bersabar saja kok tidak bisa? Makin keras fisikan. Perlakuan terhadap fisiknya ini makin kuat. Pertapa ini tetap tersenyum, tetap santai walaupun pipinya sudah merah, kena pukulan. Mata sudah mulai bengkak, kena pukulan, tapi tetap santai. Nah, kata-kata yang kasar sudah, fisik sudah, kok masih terus ya? Wah, akhirnya mereka mempergunakan alat. Ya, tadi hanya tangan, sekarang alat pemukul. Menggunakan kayu, menggunakan ranting, menggunakan batu, mulai kepala dipukul batu dan sebagainya. Pertapa ini hanya mengatakan, ya kamu itu salah. Kalau kamu hanya menguji kesabaran saya itu dengan memaki, menguji kesabaran saya itu dengan mengeluarkan kata-kata binatang, mempersamakan dengan binatang, atau menyakiti baik secara pelan tadi, ataupun menyakiti dengan kasar, dengan bambu, dengan kayu, dengan batu seperti ini. Kamu salah. Kesabaran itu bukan di fisik, kesabaran itu bukan di telinga. Kesabaran itu ada di cara berpikir. Jadi, kalau kamu pun memotong kepala saya, kesabaran itu tetap ada. Kamu memotong anggota tubuh saya tetap ada, apalagi cuma menyakiti tangan, kaki, badan, kepala, telinga dengan makianmu. Kesabaran itu ada. Karena kesabaran itu dari dalam pikiran. Nah,
mereka-mereka orang yang kasar ini kemudian bertanya, maksudnya kesabaran dalam pikiran itu apa? Nah, pertama tadi mengatakan, tadi sebelum kamu melakukan pembulian secara verbal dengan kata-kata, ataupun menyakiti dengan fisik, kan kalian tadi sudah tanya, tujuannya jadi pertapa apa? Kan saya mengatakan tujuannya kesabaran menghadapi perubahan. Jadi dipuji, dicela, memperoleh pangkat dipecat. Ya, satu memperoleh pangkat, satu dipecat. Kalau kita tidak sabar menghadapi celaan, tidak sabar menghadapi kerugian, ya, kemudian ada sehat, ada sakit. Kalau saya tidak sabar menghadapi penyakit, maka hilang latihan itu. Nah, kemudian gimana bisa sabar? Sabar itu adalah ketika kita bisa memahami bahwa hidup ini adalah perubahan. Segalanya selalu berubah. Kita tidak pernah bisa mempertahankan kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu seperti seutas benang atau tali. Jadi tali itu kalau kita gulung, ya, kayak di benang juga kita gulung misalnya, atau mungkin kalau Anda nanti melihat para pengurus wihara misalnya selesai acara, nanti mulai membereskan kabel-kabel sound system, ya, kabel-kabel video, ya, monitor dan lain sebagainya. Anda mulai melihat mereka membereskan, mereka menggulung kabel-kabel mic-nya itu, kabel speaker sound system, kemudian kabel-kabel monitor itu mulai menggulung. Dan gulungan ini entah berapapun panjangnya kabel listrik dan lain sebagainya itu, entah berapapun panjangnya, dia pasti ada ujungnya. Sehingga nanti sudah sampai ujung, kemudian dirapikan, dimasukkan ke tempatnya, disimpan untuk nanti kegiatan yang selanjutnya. Demikian pula di dalam kehidupan itu juga kita apa saja itu hanya menggulung, seperti menggulung benang atau menggulung tali. Pertemuan kita dalam kesempatan ini misalnya, tadi kita mulai ketemu, sebetulnya kita ini sudah mulai menggulung. Sehingga kita menggulung sedikit, nanti sampai ujungnya, pertemuan ini akan berakhir dengan perpisahan. Kita tidak mungkin ada pertemuan ini terus-terusan. Ada batas waktunya. Dan itu kemudian selesai pertemuannya. Nah, kita juga sama. Ketika kita mengalami kebahagiaan itu seperti kita sedang menggulung sesuatu. Sehingga nanti di ujung gulungan, kebahagiaan itu pasti berujung dengan ketidakbahagiaan. Atau mungkin tadi pembawa acara mengatakan ada duka itu tadi, salah satu bentuk duka itu adalah habisnya kebahagiaan ini. Ketika kita bisa hadir di Wihara Girinaga, atau ketika kita bisa mengikuti acara ini secara live streaming, ya, di channel YouTube dari Girinaga, Wihara Girinaga, atau kita nanti melihat dokumentasi acara ini, itu sebetulnya kita seperti menggulung benang. Sehingga apa yang kita ikuti sekarang ini, kebahagiaan ini satu ketika akan, pertemuan-pertemuan kita ini suatu ketika akan terjadi perpisahan. Bahkan nanti kalau Anda menyaksikan dokumentasi YouTube channel Wihara Girinaga ini, nanti akan langsung Anda tahu habisnya itu berapa lama. Entah mau 15 menit, entah 1 jam, entah 2 jam, entah berapapun lamanya. Dia pasti ada ujungnya. Jadi pertemuan kita ini juga akan berakhir dengan perpisahan.
Kemudian kita yang dalam kondisi sehat karena kita bisa hadir di acara ini, kita bisa menyaksikan acara ini, kita bisa menyaksikan dokumentasi acara ini, kita merasa sehat ini sekarang. Kesehatan itu pun seperti menggulung benang, menggulung tali, menggulung kabel, sehingga entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, kesehatan ini juga berakhir dengan tidak sehat. Tapi sekarang saya sedang tidak sehat nih. Nah, jadi kita yang mungkin ada yang menyaksikan dari rumah, aduh saya nggak bisa ke wihara Girinaga ini, kenapa ya saya kurang sehat. Nah, kita juga sedang menggulung. Jadi ketidaksehatan atau penyakit itu pun juga kita sedang menggulung. Sehingga satu ketika karena seperti menggulung benang, seperti menggulung tali, kita yang tidak sehat itu satu ketika akan mengalami sehat juga. Jadi akhir dari tidak sehat bisa sehat, atau mungkin juga akan terlahir kembali, sehat di dalam kelahiran kembali. Jadi akhirnya ya kita pasti ada perubahan. Demikian pula kita yang merasakan, aduh bahagia nih hari Minggu ini. Kenapa? Karena di dalam hari Minggu ini saya sudah melewati hari Senin sampai Sabtu kemarin. Aduh hidupku penuh dengan kesuksesan. Usaha saya lancar semua. Ya sekolah saya semua saya jalani dengan baik. Ulangan-ulangan beres semua. Wow senang banget saya hari Minggu ini. Ingat kesenangan kita karena keberhasilan, keuntungan, kesuksesan. Itu seperti menggulung benang juga. Ya, nanti lambat, kita juga bisa mengalami ketidaksuksesan. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini selalu ada 2 hal yang berubah. Suka menjadi duka, duka bisa menjadi suka. Untung bisa menjadi rugi, rugi bisa menjadi untung. Sehat bisa menjadi sakit, sakit bisa menjadi sehat. Pertemuan bisa menjadi perpisahan, perpisahan bisa menjadi pertemuan. Demikian terus berpasangan di dalam kehidupan ini berkelanjutan. Kalau kita hanya bisa menerima satu sisi saja, maka hidup kita ini tidak siap menghadapi sisi yang satunya. Saya hanya siap untung, tidak mau rugi. Maka ketika kita mengalami kerugian, kita menjadi stres, tidak bahagia. Ketika saya hanya rugi saja, saya merasa, aduh, hidupku ini penuh dengan penderitaan. Pekerjaan gagal, pendidikan gagal, rumah tangga gagal, semuanya gagal. Aduh, hidupku penuh penderitaan. Ketika kita kemudian mengalami kebahagiaan, entah ada keuntungan atau entah mendapatkan kesuksesan apa, kita malah kadang nggak percaya. Masa sih saya bisa dapat keuntungan seperti itu? Kayaknya nggak masuk akal. Dalam hidupku ini sudah penuh penderitaan selamanya. Pasti hidupku ini juga penderitaan terus. Enggak juga. Semuanya itu bisa berubah. Nah, ketidaksiapan kita menghadapi perubahan itulah yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Nah, saudara-saudara sekarang, kita lalu merenungkan ini. Ini Pertapa tadi menyampaikan seperti itu, bahwa kita lalu melihat bahwa kesabaran itu adalah kemampuan kita menerima kenyataan bahwa hidup ini berubah. Jadi kamu tadi datang memaki saya lalu bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini berubah. Yang dulunya saya tenang, tidak ada orang, saya bisa bermeditasi dengan baik di bawah pohon yang demikian rindang. Datang kalian, kemudian membuat suara yang ramai, berisik, itu adalah perubahan. Dan saya bisa menerima itu. Kemudian ketika kamu memaki saya juga melihat itu sebagai perubahan.
Tadi tidak ada makian, sekarang menjadi makian. Demikian pula dengan sentuhan fisik, pukulan, dan lain sebagainya. Semua itu saya hanya melihat perubahan dan saya bisa menerima itu sebagaimana adanya. Itulah yang membuat saya menjadi sabar. Kesabaran itu juga menjadi sumber kebahagiaan. Nah, jadi bagaimana ini di dalam kehidupan sehari-hari, cara melatihnya? Saya tidak tahu ini cara melatih kesabaran ini bagaimana, kata mereka yang demikian banyak orang itu. Saya hanya tahunya, kalau saya nggak suka ya saya pukul. Kalau sampai pukulan tidak bisa menyelesaikan masalah, ya saya bunuh. Wow, bagaimana sekarang meningkatkan kesabaran? Nah, ini kesabaran itu bisa muncul ketika kamu mengembangkan kerelaan. Jadi, saya tadi ketika kamu maki, saya merelakan diri saya ini dimaki oleh kalian. Ketika saya disakiti, saya merelakan diri saya disakiti. Jadi setelah saya memahami semua itu adalah perubahan, saya mampu merelakan apa yang ada di dalam diri saya ini berubah. Ini kerelaan. Loh, kerelaan ini bagaimana cara melatihnya? Masa kamu langsung dari awal sudah merelakan? Nah, kita umat Buddha diajari merelakan itu bahkan dari sekolah minggu. Ya, jadi kalau sekarang teman-teman atau para umat Buddha yang ini sekarang saya lihat di lantai 6 masih mungil-mungil, masih imut-imut, semuanya masih kecil-kecil. Tentu kalian juga sudah diajar bagaimana mengembangkan dana paramita. Nanti kalau ada lagu Buddhis, dana paramita misalnya, wow, kalian pasti sudah sibuk dengan memegang dompetnya, kemudian merelakan sebagian dari miliknya yang mungkin kemarin dikasih papa atau mama, masukkan ke kotak dana dan lain sebagainya. Itu adalah belajar kerelaan, belajar menerima perubahan. Bahkan bukan hanya dari sekolah minggu saja, tapi ketika Anda sudah menjadi remaja, ketika Anda menjadi dewasa, bahkan ketika Anda menjadi senior sekalipun, ketika lagu Dana Paramita itu Anda dengar, kemudian Anda sudah mulai siap-siap. Nanti kalau ada kantong dana lewat ini di depan saya akan mulai. Nah, itu dulu di Biara Kirinaga biasanya ada itu. Ya, jadi sama dengan biara-biara yang lain, di berbagai tempat, berbagai kota, berbagai daerah, itu ada lagu dan kemudian teman-teman bermain musik, menyanyi di depan, kemudian ada kantong dananya. Nah, kita kemudian berdana. Itu sebetulnya adalah belajar kerelaan. Sehingga ketika suatu ketika sudah kebiasaan kita melakukan kerelaan ini, duit kita ketinggalan nih. Tadi saya ke toilet di mall, ketinggalan, duitnya hilang. Kita kaget mungkin menghadapi perubahan, tadi punya duit, sekarang nggak punya duit, ada perubahan. Tetapi kemudian kita lalu ingat, saya kan biasanya juga kalau hari kebaktian, saya kan biasanya juga berdana. Anggap aja lah saya berdana, ini dana sempurna lah. Kenapa? Karena yang menerima dana, yang mengambil tadi di toilet, yang menerima dana tidak kenal dengan yang punya dana, yaitu saya, nggak kenal. Saya yang punya dana, yang punya dompet, ketinggalan di toilet, juga nggak kenal sama yang menerima dana, yang mengambil dompet itu. Jadi, sudahlah,
Kalau saya sudah biasa di hari kebaktian berdana dan saya juga sudah nggak pusing dananya ini untuk apa, ini bisa untuk pembangunan ya, ataupun untuk perawatan pohon bodi di depan Biara Girinaga misalnya, atau mungkin untuk membeli minyak, ataupun untuk karyawan, gaji karyawan, ataupun untuk membersihkan lantai dan sebagainya. Sudahlah, saya anggap aja berdana sempurna. Si penerima dana tidak mengetahui siapa donaturnya, si donatur tidak tahu siapa yang menerima dana. Ya, anggap aja kalau saya dana wihara, saya tulis NN, no name. Sudah, biasa. Nah, ini berarti kita sudah mulai siap menerima perubahan. Nah, jadi Sang Pertapa itu kemudian menyampaikan lagi, kalau kita kembali cerita Sang Pertapa tadi, jadi inilah cara belajar untuk kesabaran, mampu menerima perubahan sebagaimana adanya. Dimulai dengan hanya berdana paramita. Kemudian nanti kalau ada para biku datang ke wihara mulai berdana makan, mulai memikirkan kebutuhan pihak lain. Jadi, dana makan ini bukan hanya sembarangan, tetapi betul-betul dipikirkan apa yang dibutuhkan oleh si penerima dana. Kalau tadi kan dana sempurna tadi kan pokoknya si penerima dana dan si pemberi dana tidak kenal, itu yang seperti ketinggalan di toilet. Tetapi juga bisa kita waktu berdana itu memikirkan pihak lain. Seperti dulu misalnya ketika saya tinggal di Biara Girinaga, masih lama sekali ya, yang kuti lama, yang samping Dhammasala yang tadi saya ceritakan itu. Oh, pagi-pagi Saudara Roy, ya, itu Pak Roy dulu masih muda sekali ya, mungkin masih berapa, 20-an tahun, belum ada sampai 30 tahun umurnya waktu itu. Ya, karena Pak Roy dengan saya umurnya tidak terlalu beda jauh. Kemudian masih muda hari itu, pagi-pagi sudah berdana makan. Oh Bante, ini saya membelikan makanan di sana, ya ini Pak, apa masih panas dan lain sebagainya. Nah, pada saat pelaksanaan persembahan dana makan itu, para umat Buddha berpikir tentang apa yang saya berikan. Jadi tidak asal-asalan berdananya itu, memikirkan, wah ini jamnya para biku bisa menerima dana makan. Nah, ini pakai cara, pakai aturan. Karena apa? Karena berpikir tentang si penerima. Kemudian dicarikan makanan yang paling dicocoki, baik oleh diri sendiri maupun yang diperkirakan disukai oleh si penerima dana. Ini kita mulai berpikir tentang pihak lain. Nah, jadi ini sebetulnya selain saya menerima perubahan, karena saya sudah memindahkan ataupun mengubah uang saku yang saya miliki. Kalau tadi saya pindahkan hanya ke kotak dana, sekarang saya pindahkan dalam bentuk makanan saya berdana kepada para biku pada waktu yang tepat. Ini mulai kita berpikir pihak lain. Nah, apa ini sekarang maksudnya? Bahwa kita secara mental mulai dilatih di dalam Dhamma untuk berubah. Tadi secara fisik hanya materi, tapi sekarang secara mental kita dilatih, yaitu mulai memikirkan pihak lain. Sehingga kalau kita kembali kepada si Pertapa tadi, ketika dia dimaki, ketika dia disakiti, selain dia menerima itu sebagai kenyataan, dia mulai berpikir bahwa orang ini mungkin baru stres. Dia tidak memahami tentang konsep kesabaran, dia kemudian menyakiti pihak lain. Orang ini sebetulnya pantas dikasihani. Orang yang kasihan. Dia mengekspresikan kegagalan hidupnya, kegagalan cita-citanya, kegagalan niatnya dengan
menyakiti pihak lain. Jadi si pertapa ini bukan hanya mengembangkan cinta kasih, ternyata bukan hanya mengembangkan kesabaran, ternyata juga mengembangkan cinta kasih sebagai dasar kesabaran. Nah, ini sebetulnya yang menjadi identitas umat Buddha. Karena tadi waktu saya di lingkungan yang bukan Buddhis itu, kemudian saya sering mendengar, agama Buddha itu hebat sekali loh. Apa ya? Sabar dan penuh cinta kasih. Dia bisa menyayangi bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada semua makhluk. Nah, kenapa ini? Ternyata dari cerita sang pertapa ini, kita jadi tahu sekarang bahwa kesabaran itu adalah ketika kita punya kemampuan melihat perubahan sebagaimana adanya, bisa menerima perubahan itu. Dan kemudian, karena kita bisa menerima perubahan itu, kita bisa membalas mereka-mereka yang menurut pandangan kita ini tidak sesuai harapan, yaitu misalnya menyakiti kita, kita bisa membalas dengan kasih sayang. Karena kita merasa kasihan, dia tidak mengerti tentang perubahan ini. Nah, saudara-saudara semua, jadi sekarang kita lalu melihat bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan umat Buddha sebetulnya tidak bisa lepas dari identitas umat Buddha. Identitas kita sebetulnya adalah kesabaran dan kasih sayang. Kesabaran dan kasih sayang ini ternyata yang menimbulkan, yang menjadi sumber kebahagiaan. Kenapa demikian, saudara? Kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu sebetulnya kemampuan kita melihat, menerima perubahan. Nah, sekarang gimana ini? Tadi kita sudah melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Kita sekarang melihat lingkungan kita ini, sebetulnya semuanya netral. Teman Anda yang dulu baik, kemudian menjadi tidak baik. Keluarga Anda yang dulu baik, menjadi tidak baik. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang menimbulkan penderitaan bagi kita. Tapi harapan kita yang berubah. Mereka sebetulnya biasa saja. Teman kita biasa saja, bukan menjadi tidak baik. Keluarga kita juga biasa saja, bukan berarti tidak baik. Tidak ada yang berubah, mereka biasa-biasa. Tetapi kita menganggap teman kita tidak baik, kita menganggap keluarga kita tidak baik. Sebetulnya karena keinginan kita yang tidak tercapai. Saudara-saudara, coba renungkan kenapa kalau kemarahan itu muncul. Kenapa ya saya kok bisa marah? Ya kamu sih kata-katamu kasar. Kata-kata kasar kan urusan dia. Ketika saya sedang tidur, dia ngomong kata kasar, saya kan nggak marah. Atau ketika saya sedang ada perhatian di tempat lain, misalnya karena saya sibuk main game, dia ngomong kasar, saya kan nggak marah. Atau kalau saya sedang berbahagia, maka kata-kata yang kasar itu juga tidak membuat saya marah. Jadi, sebetulnya kata kasar itu adalah netral. Saya berharap dia tidak ngomong kasar. Itu yang membuat saya stres. Itu yang membuat saya tidak bahagia. Itu yang membuat saya tidak sabar.
karena harapan saya sendiri. Keluarga saya kok berubah menjadi jahat sama saya. Sebetulnya mereka tidak ada yang berubah. Loh, buktinya dia memaki saya, orang tua saya memaki saya, memarahi saya, main fisik dengan saya. Saya jengkel sekali kalau caranya gitu loh. Jengkel itu kenapa? Main fisik urusan papa dan mama, marah urusan papa dan mama. Tetapi saya ketika sedang bahagia, saya dimaki juga, saya nggak ngapa-ngapa. Saya tadi ulangannya dapat 100, kali ini di rumah saya dimaki sama papa mama, ya biarin aja, yang penting saya hasilnya sekolah sudah bagus. Bisa saya dimaki dengan seperti itu, tapi batin saya tetap tenang. Berarti makian itu tidak bisa saya terima, karena pikiran saya berharap, papa mama jangan memaki saya, papa mama jangan memarahi saya. Harapan ini yang menimbulkan kekecewaan. Wah, teman-teman saya pada pergi, saya nggak diajak. Harapan ini yang menimbulkan kekecewaan bagi saya. Waduh, acara kebaktian ini kok mulainya terlambat 15 menit, terlambat 30 menit. Waduh, saya stres loh. Itu harapan saya yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Tapi ketika harapan ini bisa saya sesuaikan dengan kenyataan, karena saya biasa berdana tadi, saya biasa dari sekolah minggu berdana, saya biasa juga berdana makan kepada para biku, maka ketika saya bisa berdana keakuan saya, maka perubahan itu bisa saya terima sebagaimana adanya. Jadi ketika teman saya berubah dengan saya, sudahlah, memang kamu seperti itu, suka mau omong kasar. Akhirnya saya bisa menerima kenyataan itu sebagaimana adanya. Ketika saya pulang dengan bahagia ke rumah, tapi kemudian menerima sambutan orang tua sedang marah-marah, kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dimarahi. Sudahlah, memang saya mungkin baru pulang tidak pada waktu yang tepat, berarti saya yang salah. Ya sudah, saya terima aja, saya berdana kuping saya sudah biasa, saya berdana materi kepada donasi kepada yayasan sosial, wihara dan sebagainya. Sekarang saya berdana kuping, apa salahnya? Akhirnya hidup saya juga bahagia, walaupun saya mungkin mendapat omelan dari orang tua. Sudahlah, biar orang tua bahagia dengan memarahi saya, mungkin dia juga puas seperti itu, biar dia tenang juga. Akhirnya saya bisa menerima itu sebagai kenyataan. Kenapa? Karena saya bisa menerima perubahan. Nah, kalau sudah seperti itu, perubahan kita sudah bisa terima, maka kita lanjutkan pada tahap yang berikutnya, yaitu cinta kasih. Cinta kasih berarti kita bisa menasihati kepada teman kita tadi. Sudahlah, ngapain kamu marah-marah? Marah-marah juga tidak menyelesaikan masalah. Malah kamu nanti yang pikiranmu ini diisi dengan kekotoran. Kamu ini seperti ya orang memegang kotoran kemudian mau melempar ke orang lain. Kamu dengan memaki saya itu seperti kamu memegang kotoran melempar ke orang lain. Kamu mengeluarkan kata-kata yang paling jelek, memilih kalimat yang paling menyakitkan. Tapi sebetulnya yang membuat kamu menderita itu sebetulnya adalah ketika kamu melempar kotoran, kamu sendiri yang sudah memegang yang pertama. Yang stres malah kamu sendiri. Untuk apa? Dengan kamu bisa terima perubahan, mungkin saya tidak sesuai dengan harapanmu, kamu kan tidak perlu ngomong yang kasar-kasar seperti itu. Kamu nggak perlu main fisik. Demikian pula ketika ayah, papa atau mama mungkin mengeluarkan maki-makian atau memarahi kita, kita kemudian setelah bisa bersabar, kemudian kita juga bisa memberikan saran atau nasihat. Sudahlah Pak, Ma, ya memang mungkin kamu baru stres ya, papa mama mungkin juga baru stres, tapi kalau stresnya kemudian dikeluarkan dengan makian gitu, sayang kesehatannya, jantung menjadi lebih berdebar kenceng, tekanan darahnya menjadi naik, sayang banget. Lebih baik sudahlah, terima itu sebagai kenyataan. Mungkin saya memang tidak sesuai, tetapi ketika papa mama bisa terima perubahan ini, mungkin papa mama akan bisa mengatakan dengan kata-kata yang lebih halus, sehingga saya nanti juga bisa memahami, sehingga saya juga bisa berpikir, dan saya juga bisa berubah sesuai dengan yang papa mama harapkan.
Nah, dengan cara seperti itu, maka kesabaran ini akan berlanjut dengan cinta kasih. Dan itulah sebetulnya yang menjadi identitas umat Buddha, juga sekaligus menjadi sumber kebahagiaan umat Buddha. Dan kesabaran maupun cinta kasih ini menjadi dasar untuk pengumpulan kebajikan. Karena kebajikan itu bukan diperoleh dengan maki-maki. Kebajikan itu bukan diperoleh dengan main fisik. Kamu menyakiti saya harus menyakiti kamu. Kebajikan itu bukan diperoleh dengan membenci. Tapi kebajikan itu justru diperoleh dengan kesabaran dan cinta kasih tadi. Kerelaan itu tadi. Dan semakin sering kita mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta kasih ini, semakin banyak perbuatan baik yang kita miliki. Kita di dunia ini kita memperoleh kebahagiaan. Kita setelah kelahiran di alam ini, kita pun punya modal untuk memperoleh kebajikan, kebahagiaan di kelahiran yang selanjutnya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mengembangkan identitas Buddhis kita, yaitu kesabaran dan cinta kasih, maka latihan kesabaran dan cinta kasih ini bisa menimbulkan kebahagiaan untuk kita di kehidupan ini, juga di kehidupan yang selanjutnya. Dan pengembangan kesabaran dan cinta kasih ini dilakukan hanya dengan satu hal, yaitu mengembangkan kerelaan. Dan kerelaan ini dimulai dari sekolah minggu ketika kita sering melakukan dana paramita. Dan ketika kita mulai remaja, kita kadang-kadang atau bahkan dari sekolah minggu juga sudah diajar, nanti kalau ada para bante datang ke wihara, ayo kita berdana makan. Kemudian nanti ada para bante pindah patah, misalnya jalan pindah patah, ayo kita berdana apa mungkin buah mungkin ataupun makanan yang kita bungkus dan lain sebagainya, nasi bungkus dan sebagainya. Kemudian nanti ini habis masa puasa kita akan ada misalnya katina, kita juga persembahan jubah. Kemudian dalam rangka Wesak, ini kita juga minggu depan akan ada Wesak. Wah, ini kita juga ada misalnya di beberapa tempat, ayo ini ada kegiatan Wesak, dalam rangka Wesak kita ada acara seperti ini. Kemudian kita juga mengembangkan kerelaan di situ. Sebetulnya latihan-latihan semacam ini adalah berlatih untuk melihat perubahan. Dan melihat perubahan itu adalah awal untuk kita mengembangkan cinta kasih dengan pikiran, cinta kasih dengan ucapan, dan cinta kasih dengan perbuatan kita. Karena ketika saya berbagi, saya sebetulnya juga mengkondisikan pihak lain berbahagia. Seperti tadi misalnya, saya berdana makan kepada para biku, itu adalah menimbulkan kebahagiaan untuk para biku. Juga para biku menjadi lebih sehat dan bisa berbagi dhamma kepada pihak-pihak lain. Nah, saya juga bukan hanya kepada para biku yang kadang saya nggak kenal, para biku yang mungkin datang dari mana saya juga nggak tahu, itu pun saya bisa berbuat baik. Apalagi kepada keluarga saya, apalagi kepada orang tua saya, apalagi kepada saudara saya, apalagi kepada tetangga saya, apalagi kepada lingkungan saya, mereka yang sudah saya kenal lama. Saya harus juga bisa berbuat baik kepada mereka. Karena para biku yang saya nggak kenal pun saya bisa berbuat baik, apalagi kepada mereka yang dekat dengan saya pun akan berbuat baik. Karena perbuatan baik ini juga sudah termasuk mengembangkan cinta kasih kepada mereka di sekitar kita. Bahkan semua makhluk, kepada kucing, anjing, lingkungan kita, semua binatang, semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak, itu pun bisa menjadi sumber cinta kasih. Dengan sering kita mengucapkan dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, tidak ada kecualinya. Walaupun saya punya musuh dengan si A, misalnya teman kelas saya, tapi ketika saya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia,
tidak ada pengecualian. Saya tidak mengatakan semoga semua makhluk kecuali si A, musuh saya itu, berbahagia. Saya tidak ada pengecualian. Saya hanya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, termasuk si A, musuh saya, juga berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, termasuk tetangga saya yang di depan sana yang saya nggak kenal pun, semoga bahagia. Jadi, dengan pengulangan kalimat semoga semua makhluk bahagia, kita juga bisa lebih mempercepat kualitas cinta kasih menjadi bagian dari diri kita dan mempercepat kualitas kesabaran menjadi bagian dari identitas kita. Karena kesabaran dan cinta kasih inilah yang menjadi identitas umat Buddha dan sekaligus menjadi sumber kebahagiaan umat Buddha.